Silahkan masuk, Mbak. Silahkan duduk di sebelah sini. Silahkan duduk senyamannya ya, Mbak. Apa betul saya sedang berbicara dengan Mbak Vivi yang sudah booking konseling untuk hari ini? Betul sekali. Iya, Mbak Vivi tadi habis dari mana nih? Kalau hari ini kuliah, tapi tadi dari dosen tuh asinkron, jadi nggak ngapain. Jadi habis dari kos ya? Iya betul. Mbak Vivi ini kesibukannya belakangan ini apa? Kalau kesibukan belakangan ini saya kuliah, terus saya juga ada organisasi, dua itu aja. Oh, Mbak Vivi ini mahasiswa. Iya betul. Di univ mana, Mbak, kalau boleh tahu? Kalau saya di UM, Oh, UM jurusan? jurusan bimbingan konseling. Berarti Mbak Vivi ini nggak begitu asing dengan konseling ya, Mbak? Iya, sebenarnya nggak begitu asing sih, tapi ya saya lagi butuh konseling gitu. Baru semester berapa ini? Oh, kalau sekarang saya semester 3. Sudah semester 3. Semangat ya, Mbak, kuliahnya. Iya. Oh iya, Mbak Vivi sudah pernah konseling atau belum? Kalau sejauh ini sih saya belum pernah untuk konseling yang seperti ini, itu belum pernah. Tapi kalau kalau konseling praktek beberapa kali saya udah ada gitu. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, konseling kita kali ini kurang lebih sama dengan konseling yang Mbak Vivi ketahui ya, yaitu saya sebagai konselor dan Mbak Vivi sebagai konseling. Nanti Mbak Vivi bebas boleh menceritakan apapun keluh kesah Mbak Vivi, apapun yang ada di benak Mbak Vivi, apapun yang membuat kayak ganja di hati Mbak Vivi. Nanti Mbak Vivi bisa menceritakan semuanya tanpa khawatir saya akan bilang-bilang ke orang, tanpa khawatir saya akan membocorkan rahasia Mbak Vivi, karena pembicaraan kita nantinya bersifat rahasia hanya di ruang konseling ini aja. Oke. Apa bisa dipahami, Mbak? Bisa. Oh iya, untuk sesi konseling kita kali ini akan berlangsung selama 20 menit ke depan. Apakah Mbak Vivi bersedia? Oke, boleh. Nah, oh iya Mbak, nanti selama konseling saya izin mencatat hal-hal yang menurut saya penting ya, Mbak. Apakah diperbolehkan? Boleh. Apa nih yang membawa Mbak Vivi datang ke ruang konseling ini? Saya kayak masih gimana ya, di semester 2 kemarin saya ada penurunan nilai. Yang semester 1 menurut saya ngerasa kayak bagus nih nilai saya, tapi ketika semester 2 saya kayak shock, nilai saya turun. Terus kayak kayak masih sampai sekarang tuh kayak gimana ya, kok turun gitu, walaupun sebenarnya saya tahu faktor turunnya tuh apa, tapi saya kayak masih belum legowo gitu. Kalau menurut Mbak Vivi, apa nih yang menyebabkan IPK Mbak Vivi di semester ini turun? Kalau menurut saya mungkin di semester 2 itu kan saya awal-awal ikut organisasi. Terus pertama faktornya itu saya ikut organisasi dan waktunya rapat, terus ada proker, itu saya masih kurang bisa menyesuaikan gitu. Cara pengaturan waktunya dengan tugas-tugas saya yang semester 2 udah beda lagi kan sama semester 1, tugasnya masih dikit-dikit. Semester 2 tuh saya kayak wah banyak ya ternyata. Terus saya mikir kayak tugas-tugas itu biasanya kan ada deadline-nya, dan saya tuh awalnya deadline kayak aduh nanti dulu deh ngerjainnya kayak gitu, sampai akhirnya telat kayak gitu, kelupaan. Kebanyakan sih saya kelupaan, oh deadline-nya hari ini ya, saya belum ngirim, belum bikin kayak gitu, kelupaan. Sedangkan dari itu ada rapat, jadi kayak aduh gimana ya, saya bingung tuh. Nah itu faktornya, mungkin pengurangan nilai saya itu lebih ke tugas-tugas harian kayak gitu. Kalau mungkin tugas ujian kayak gitu enggak, tapi menurut saya itu lumayan berpengaruh gitu, tugas-tugas harian ya kan banyak, jadi lumayan pengaruh sama ke nilai IP-nya. Jadi menurut Mbak Vivi ini, kalau
itu berdasarkan organisasi yang Mbak Vivi ikuti. Iya. Kayak nilai yang turun itu berdasarkan penyebabnya itu dari organisasi yang Mbak Vivi ikuti. Penyebabnya dari organisasi saya dan karena manajemen waktu saya juga. Iya, jadi kalau dapat saya tangkap penyebabnya menurut Mbak Vivi itu dari manajemen waktu Mbak Vivi tadi dan juga dari organisasi Iya. itu juga. Dari sesi konseling ini nanti apa yang ingin Mbak Vivi capai? Saya nggak pengen lebih lega gitu, kayak saya nggak pengen apa ya, saya pengen saya lebih menerima gitu, nggak apa-apa kalau nilainya segitu ya. Mungkin kalau orang-orang mikir oh nilainya turun seberapa sih, kayak mungkin ada beberapa temen yang tanya kok kamu segitunya mikir gitu ya, mungkin dikit, tapi menurut saya kan itu turunnya lumayan gitu daripada yang semester 1 dulu. Mbak Vivi nggak perlu khawatir kayak gitu ya, nggak perlu menyepelekan perasaan itu ya. Jadi perlu Mbak Vivi ketahui itu semua valid ya Mbak, kayak kesedihan yang Mbak Vivi alami itu tadi itu wajar sekali dan Mbak Vivi nggak perlu khawatir ada orang yang menyepelekan hal itu dan sehingga membuat Mbak Vivi menyepelekan perasaan Mbak Vivi sendiri. Jadi Mbak Vivi harus menganggap itu semua valid dan itu semua memang penting. Kalau saat Mbak Vivi melihat nilai yang turun itu, apa perasaan yang muncul dari dalam diri Mbak Vivi? Saya kayak sedih, saya kayak menyesal, terus saya kayak aduh gitu apa ya, kayak sedih gitu. Saya kayak bukannya saya pengen kan, saya pengennya kayak kalau memang nilai saya nggak naik, seenggaknya nilai saya jangan turun, ya udah sama aja kayak gitu. Menyesal tadi itu maksudnya menyesal yang gimana Mbak? Menyesal karena nilai yang kecil, maksudnya yang turun itu karena diri saya sendiri, bukan orang lain gitu. Memang salah diri saya sendiri. Tadi Mbak Vivi sudah mengatakan Mbak Vivi merasa sedih dan juga kecewa dan juga menyesal saat menceritakan hal itu. Kalau saat Mbak Vivi mengingat momen-momen saat itu, perasaan apa yang muncul saat ini Mbak? Saat ini kalau waktu saya dulu ya, ingat-ingat waktu lihat nilainya saya sedih, kayak nanti nilai aku turun, terus kayak, dan aku kayak jadi bandingin ke teman-teman kayak gitu, mereka sama turunnya nggak ya, kan semester ini juga sama susahnya. Saya kayak nggak berani nanya gitu, takutnya ya mereka ternyata nggak turun, aku doang kayak gitu. Adakah perasaan yang tertahan, perasaan yang belum sempat diungkapkan? Maksudnya kayak gimana ya Kak? Maksudnya kayak perasaan itu kayak itu tadi Mbak Vivi belum sempat cerita ke siapapun karena takut teman-teman Mbak Vivi tidak merasakan hal yang sama. Lalu perasaan yang Mbak Vivi kalau cerita takut ada orang yang anggap itu biasa aja, anggap itu remeh, itu ada nggak untuk saat ini sekarang ini? Saya cuma kayak kesel aja sih ke diri saya sendiri, kayak kenapa kok nyepelein gitu. Kalau dapat saya lihat Mbak Vivi ini sepertinya sangat menahan banyak emosi, menahan emosi yang belum diungkap, menahan kata-kata dan perasaan yang belum sempat terucapkan ya Mbak. Agar Mbak Vivi nantinya dapat mengungkapkan. Oke baik, agar Mbak Vivi dapat menyampaikan perasaan-perasaan itu, dapat meluapkan emosi-emosi itu, kita akan Mbak Vivi nantinya akan duduk di kursi ini sebagai Mbak Vivi yang terlihat, sebagai Mbak Vivi yang semangat, kritis dan juga ingin berubah itu, dan di sini nantinya Mbak Vivi akan sebagai Mbak Vivi di masa lalu yang takut dan juga seperti situasi pada saat itu. Sebenarnya ini kayak Mbak Vivi mengatakan pada Mbak Vivi di masa lalu, dan di sini nanti apa yang akan Mbak Vivi
di masa lalu sebagai Mbak Vivi yang takut itu mengatakan ke Mbak Vivi yang sekarang. Terima kasih ya Mbak. Silakan Mbak bisa mulai dari sini dulu. Berarti ini aku ngomong ke Dirimu sendiri. diriku yang masa lalu gitu. Bisa jadi begitu, bisa jadi Mbak Vivi anggap begitu, atau Mbak Vivi bisa menganggap diri Mbak Vivi versi yang saat itu tidak saat itu sedang menunda-nunda tugas, atau saat itu sedang ketakutan membagi waktu antara tugas dan juga realisasi itu. Apa yang Mbak Vivi lihat dari kursi ini? Kalau Mbak Vivi melihat Mbak Vivi sebagai Mbak Vivi yang mengalami gagal dalam hidup, menurut Mbak Vivi gagal dalam semester 2 dan mengalami penurunan nilai itu, Saya kecewa sih sama diri saya dan itu. Biarkan rasa kecewa itu hadir, dan sekarang Mbak Vivi bisa menghadap ke kursi kosong ini dan katakan apa yang Mbak Vivi ingin katakan pada diri Mbak Vivi pada saat ini. Jadi kayak ngobrol gitu. Coba saya kok yang lihat. Oke. Aku kecewa ini pakai aku kamu gitu kan. Terserah aja sih. Oke. Aku kecewa sama diri aku yang dulu, kayak kenapa sih kok nggak nggak ngerjain tugasnya, nggak sesuai deadline, atau nggak ngerjain jauh-jauh hari, belajar dari jauh-jauh hari biar nilainya nggak turun gitu. Sedangkan nggak belum bisa manage waktu tuh, kenapa kayak gitu. Perhatikan diri Mbak Vivi, rasakan pada diri Mbak Vivi apa yang Mbak Vivi rasakan saat mengatakan hal itu, saat mengatakan kepada diri Mbak Vivi sendiri yang pada saat itu. Saya kayak Kesel, marah ya Mbak. kesel, kecewa juga. Iya. Apa yang membuat Mbak Vivi marah pada diri Mbak Vivi itu? Kayak kenapa sih nggak cepet-cepet, teman-teman yang lain bisa kan, maksudnya kayak ngerjain tugasnya tuh nggak mepet deadline kayak gitu. Kenapa kamu kok nggak bisa? Kenapa apa harus sampai telat? Kenapa harus deadlineer kayak gitu? Ini kelihatannya bisa ya pemerintahan. Kalau Mbak Vivi mau, Mbak Vivi bisa pindah ke sini untuk kayak mengatakan sebagai diri Mbak Vivi di masa lalu dan mengatakan pada diri Mbak Vivi di masa sekarang. Saya nggak bisa. Aku pengennya buat aku yang sekarang, aku pengen kayak lebih mengatur waktunya, lebih kayak belajar dari yang lalu. Kalau aku kecewa sama yang lalu, berarti aku harus memperbaiki gitu, kayak manajemen waktunya, terus jadwal waktunya lagi buat kegiatan-kegiatan biar gak bentrok, lebih tahu prioritas mana, prioritasin yang lebih penting untuk kedepannya tuh yang mana, harus tahu kayak gitu. Terus Mbak Vivi bisa berpindah ke sini kembali untuk kayak seolah-olah menjawab pertanyaan itu sebagai Mbak Vivi di masa sekarang. saya jawab ini. Iya. Kalau dari aku ya
mungkin aku bakal berusaha lagi buat nantinya kayak lebih belajar gitu loh dari yang dulu gimana aku baiknya harus seperti yang dibilang tadi, kalau saya harus bisa manage waktu, terus tahu prioritas mana yang harus didahului gitu sih. Adakah yang ingin disampaikan? Menurut aku yang masa lalu ini kayak aku pengen semoga aku yang masa lalu ini uh, enggak muncul lagi di masa-masa yang akan datang. Walaupun muncul, semoga aku lebih bisa nerima, lebih bisa tenang lagi kalau menghadapi aku punya masa lalu ini. Apakah ada yang disampaikan lagi sebagai Mbak Vivi yang dari masa lalu? Semoga aku nggak ngulangin kesalahan itu lagi. Apakah Mbak Vivi berniat untuk menyampaikan lagi ke Mbak Vivi masa depan atau sudah? Cukup aja kan. Terus ini kalau bisa saya tambah, Mbak Vivi ini sudah menyampaikan kayak rasa penyesalan dan juga kata-kata yang seharusnya Mbak Vivi lakukan, kata-kata yang harusnya Mbak Vivi dapat pada masa itu. Sekarang tarik nafas dalam. Apabila Mbak Vivi menganggap ini adalah Mbak Vivi di masa lalu, apa saran atau hal jangan yang Mbak Vivi berikan kepada diri Mbak Vivi? Buat aku yang di masa lalu, yang udah lalu, aku kayak buat lebih itu lagi, semangat lagi untuk menempuh kuliah ini, karena ini kan kemarin itu masih semester 2, masih tahun pertama, belum tahun-tahun yang akan datang kayak gimana. Jadi menurut saya aku yang di masa lalu tuh harus bisa lebih survive lagi ke depannya, kayak harus nerima, terus di samping menerima itu juga usaha yang sesuai niat kita ada di sini gitu. Kalau kita niatnya kuliah, berarti ya kita di penugasan atau belajarnya kita lebih bersemangat lagi, terus lebih ingat sama tujuan awal, kayak aku di sini tuh kayak gimana. Terus jangan nunda-nunda tugas, karena udah tahu kan dampaknya ini ada nilai kita turun kayak gitu. Terus juga walaupun nanti ke depannya turun lagi, ya aku harap aku nggak lebih nyesel gitu, karena aku udah ada di posisi aku pernah gagal waktu itu, dan kayaknya nggak apa-apa sih. Mungkin aku bisa mikir teman-teman kita yang lain itu juga mungkin mereka juga sama kayak kita, tapi mereka nggak cerita mereka itu sendiri dan mereka bisa gitu. Berarti kalau mereka bisa, kita juga bisa gitu. Ini sekali Mbak Vivi sudah menyadari pentingnya perubahan itu, dan juga sudah menyadari kalau Mbak Vivi aware terhadap nilai Mbak Vivi, terhadap diri Mbak Vivi sekarang ini. Setelah melakukan itu tadi, seolah-olah berkomunikasi dengan diri Mbak Vivi di masa lalu, apa perasaan Mbak Vivi sekarang? Lebih berdamai sih, Bu. Damai dengan aku yang masa lalu yang gagal. Jadi apa perasaan menyesal itu masih ada, atau perasaan sedih itu masih ada? Kalau sedih mungkin saya beberapa kali mungkin kalau dengar sedih, tapi kayak oh iya nggak apa-apa
bisa. Cara dari sisi konseling kita tadi, apa yang Mbak Vivi dapat? Yang aku dapat tadi selama konseling, ternyata perlu juga ya kita tuh ngobrol sama diri kita sendiri kayak gitu. Kayak sejauh ini saya jarang sih gue kayak gini tadi, kayak seolah-olah ngobrol sama masa lalu aku, kayak ternyata bisa lebih tenang ya, kayak kita ngeluangin waktu diri kita buat ngobrol, terus memperbaiki diri, evaluasi diri, itu ternyata lumayan penting juga buat menyadari, lebih sadar sama yang terjadi sama diri kita gitu. Insight yang bagus sekali Mbak Vivi, sangat berpikiran positif sekali ya. Karena sesi konseling kita kali ini telah berlangsung 20 menit. Terima kasih Mbak Vivi sudah hadir, terima kasih Mbak Vivi sudah menyadari pentingnya akan kesehatan mental Mbak Vivi sendiri sehingga Mbak Vivi datang untuk melakukan konseling. Adakah yang ingin disampaikan lagi? Kayaknya cukup. Alhamdulillah saya sudah sedikit terbuka karena menerima. Alhamdulillah ya kalau gitu. Kalau Mbak Vivi ingin bercerita lagi, kalau Mbak Vivi ingin dirasa kayak ada hal lain yang ingin disampaikan atau menyampaikan tentang progres dalam penerimaan tentang hal ini tadi, Mbak Vivi bisa booking konseling untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Mbak Vivi sudah datang, terima kasih juga sudah mau untuk berubah. Mbak Vivi sangat keren sekali, semangat ya Mbak Vivi kuliah. Iya, terima kasih ya Ibu. Saya pamit dulu ya. Iya dia Mbak Vivi. Iya, terima kasih, saya pamit. Iya, silahkan.